Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah di sini, dan saya doakan yang sholat tarawih pada malam hari ini, saya doakan panjang umurnya. Amin. Dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya. Amin. Dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan diberikan solusi atas segala permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang namanya sholat tarawih itu, para hadirin, itu hanya ditemukan di bulan suci Ramadan saja. Ya, yang namanya sholat tarawih itu adalah satu ibadah spesial di bulan suci Ramadan yang tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain. Kalau puasa Anda sakit, Anda sedang safar, pulang kampung, mudik barangkali, Anda bisa mengqadha puasa di waktu yang lain. Sedekah itu juga bisa kita lakukan di bulan-bulan lain di luar daripada bulan suci Ramadan. Tapi tarawih yang ibadahnya adalah ibadah sunnah tidak bisa kita lakukan di luar bulan yang lainnya. Tarawih tidak bisa diqadha karena dia hanya perkara sunnah, tapi pahalanya Masya Allah luar biasa. Allah itu menjanjikan ibadah yang dilakukan seorang hamba di bulan suci Ramadan dilipat gandakan kebaikannya lebih dari sekitar 700 kali lipat. Lah kalau kita sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang banyak, berapa kali lipat kita dapat pahala? Lantas kenapa Anda lebih memilih untuk melakukan bukber dilanjutkan dengan reunian yang isinya adalah ghibah, yang isinya adalah ngomongin kejelekan orang, yang isinya adalah Anda riak? Saya pekerjaan saya sekarang sekian, ini gaji saya sekarang sekian, itu kan isinya. Itu isinya orang reunian itu seperti itu. Dan itu dilakukan di bulan suci Ramadan, dan Anda berani dan rela meninggalkan sholat tarawih yang pahalanya itu bisa berlipat-lipat ganda. Anda tukar itu dengan ghibah, Anda tukar itu dengan riya, Anda tukar itu dengan bersenang-senang di waktu yang tidak tepat. Kalau sekedar berbuka bersama oke, tapi kadang-kadang kalau sudah bukbernya di mall, di Kokas itu, kalau bukbernya sudah di mall, di Kokas, sudah pasti lewat itu tarawih. Maghrib oke lah gitu ya, tapi setelah itu makan lagi, ngobrol panjang. Ya, habis itu pulang barengan sama orang-orang yang tarawih, biar dikira sama orang tuanya sholat tarawih. Ya, sudah bohong, riya, kemudian ghibah, selesai. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diyakini oleh para ulama, bulan Ramadan itu selain bulan yang penuh dengan keberkahan, selain bulan yang penuh dengan ampunan, Ramadan juga sebagai bulan pembiasaan kita dalam beribadah. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Saya yakin semua di antara kita merasakan hal yang sama. Kalau masuk bulan Ramadan, kita sama-sama anak-anak masih masuk sekolah ya? Masih masuk sekolah. Bapak-bapak masih di kantor? Masih. Aktivitasnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Tapi biasanya kita akan menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran lebih ekstra. Betul? Kita biasanya di luar, ketika keluar dari rumah, kita akan membiasakan bersedekah lebih ekstra. Betul? Betul. Itulah Ramadan. Ramadan itu bulan pembiasaan bagi kita untuk beramal soleh, untuk beribadah lebih ekstra. Supaya apa? Bukan cuma untuk di bulan suci ini saja, tapi supaya nanti ketika keluar dari bulan Ramadan ini,
di 11 bulan lainnya kita sudah terbiasa dengan Al-Quran. Ketika duhur, ya, waktunya break dari kantor, kita sempatkan sholat duhur berjamaah, sempatkan baca Quran, baru kemudian makan siang. Nah, kita akan terbiasa dengan itu seharusnya. Nah, ini harusnya gitu ya. Cuma dikejar-kejar deadline nih biasanya. Dan kita juga dibiasakan apa? Terbiasa dengan puasa yang banyak, terbiasa dengan sholat yang banyak. Nah, tarawih ini latihan buat kita sebenarnya. Tarawih itu latihan buat kita, supaya nanti ketika kita bertemu dengan 11 bulan lainnya, terbiasa kita ini melaksanakan sholat sunnah dengan jumlah yang banyak, tidak masalah, gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang terlewatkan oleh kita. Padahal pesan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 yang sudah kita hafal semua itu, semua dari kita insya Allah hafal ayat itu, ya, ayat Ramadan itu. Bahkan iklan-iklan di TV pakai ayat itu, ya. Kutiba alaikumus syiyam itu. Di akhir apa? La'allakum tattaqun. Apa tattaqun itu? Supaya kamu bertakwa. Apa takwa itu? Takwa itu yang adalah ibadah yang dimana di dalamnya kita ini kontinu hanya mengharap ridhonya Allah. Dan itu bukan hanya di Ramadan saja, tapi efek yang didapatkan nantinya bisa dilakukan di 11 bulan lainnya, itu takwa. Gitu ya. Itu makna takwa. Jadi dibiasakan dulu di bulan Ramadan, gitu ya. Reunian nantilah gampang, bisa di bulan-bulan yang lain, gitu ya. Via Zoom juga bisa kan reunian. Apa alasan Anda kok reunian ngadakan di restoran itu, apa alasannya? Sekarang zaman pakai Zoom bisa, gitu ya. Nah, kenapa tidak tarawihnya aja gitu yang dimanfaatkan? Lalu apa fungsi dari takwa ini? Apa untungnya orang bertakwa? Orang bertakwa itu untungnya ada dua. Dalam Al-Quran dikatakan Allah itu langsung menjanjikan. Menjanjikan apa? Kenikmatan duniawi dan kenikmatan akhirat. Dalam Al-Quran yang urusan duniawi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah menjanjikan baginya solusi atas permasalahannya dan rezeki dari arah yang tidak diduga. Ini untungnya orang bertakwa di dunia. Keuntungan di akhirat apa? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11 dikatakan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Gitu ya. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang imannya kuat, yang kontinu, gitu ya. Yang ibadahnya itu kontinu, ya, istiqomah lillahi ta'ala, maka mereka itu akan mewarisi dari Allah. Apa yang diwarisi? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga firdausnya Allah dan mereka kekal di dalamnya. Enak enggak Pak, Bu? Enak. Ya kan? Enak. Dan janji Allah itu tidak sama seperti janji kampanye politik, itu tidak sama. Gitu ya. Kalau kemarin janji kampanyenya harga mau dimurahin, kok sekarang nggak murah gitu. Nah itu kan beda, itu janji politik. Kalau janjinya Allah nggak sama kayak gitu. Kita cukup yakini saja itu terjadi kepada kita. Semoga kita semua menjadi orang bertakwa. Amin. Di bulan Ramadan ini, ya, usikum wa nafsi bitaqwallah, jangan menjadi orang-orang yang ketika beribadah malas-malasan. Kalau kita buka dalam kitab Dalilul Falihin, Nashihul Ibad, ya, Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu mengatakan orang yang malas beribadah karena alasan kekayaannya, kelak orang-orang seperti ini akan dipermalukan oleh Allah di hadapan Nabi Yunus. Siapa Nabi yang paling kaya? Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Nabi Sulaiman itu orang paling kaya di dunia ini, tidak ada yang nandingin kekayaannya, tapi beliau istiqomah beribadah kepada Allah. Orang yang dengan alasan kekayaannya malas beribadah kepada Allah dan bisa beribadah dipermalukan di depan Nabi Sulaiman. Orang-orang yang sibuk bekerja, buruh-buruh, petani-petani, orang-orang kantoran, staf-staf
yang dengan alasan kesibukannya nggak bisa beribadah kepada Allah, orang-orang seperti ini dipermalukan kelak di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf itu orang paling sibuk di dunia, mulai dari menjadi hamba sahaya sampai menjadi menteri perekonomian di Mesir, masih sibuk beliau, tapi beliau tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Orang-orang yang sakit, yang dengan alasan sakitnya tidak mampu beribadah kepada Allah, orang-orang seperti ini akan dipermalukan kelak di hadapan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu tidak ada yang menandingi derita sakitnya di dunia ini, tapi beliau istiqomah beribadah kepada Allah. Orang-orang miskin yang dengan alasan kemiskinannya malas beribadah kepada Allah, orang-orang seperti ini kelak akan dipermalukan, dikonfrontir di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu hidup dalam keadaan miskin, bahkan hidup hanya dengan satu baju yang di dalamnya ada banyak puluhan tambalan, gitu ya, tambalan dalam baju itu. Saking miskinnya, tapi dengan kondisi miskin itu beliau tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya masuk di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa beribadah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kita kepada Allah, beriman kita kepada malaikat, kepada Quran, kepada para rasul, kepada hari kiamat, kepada hari qada dan qadar, ya, yang itu dengan nilai istiqomah, dengan nilai yang kuat, sehingga kita bisa memperoleh predikat takwa. Lagi-lagi takwa itu bukan diperoleh karena Ramadannya, tapi karena kita bisa mengimplementasikan Ramadan dalam keseharian kita di 11 bulan lainnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.